kanan maupun juga di kiri. Ini ada koleksi dari pohon damar yang asal rata-rata dari daerah Kalimantan. Untuk pohon damar ini biasanya digunakan sebagai industri korek api, papan, lantai maupun juga untuk peralatan musik. Sedangkan dari getahnya digunakan sebagai pembuatan lilin maupun juga untuk resin. Nah, tengahnya juga ada hiasan jenis dari bunga kana hibrida atau bunga tasbih. Dia berjenis umbi, jadi umbinya masih bisa dikonsumsi juga atau masih bisa dimakan. Kiri bawahnya pohon baobab yang asal dari Madagaskar, Afrika, yang bercabang dua atau bentukan seperti bonsai. Ada juga pohon baobab ini dikenal dengan pohon terbalik karena si rantingnya yang dimiripkan seperti akar terbalik. Ini dengan rata-rata asal dari daerah Afrika, seperti Pulau Madagaskar. Dia bisa menampung air yang banyak juga ya, Bapak Ibu, untuk di dalamnya tersebut. Baik, pada bagian area sisi kanannya ada pintu 3 dari arah Silawam atau Lipo Plaza Kebun Raya Bogor. Merupakan pintu tercepat masuk ke bagian Taman Astrid maupun juga anggrek. Pada bagian area sisi kiri bawahnya juga ada geria anggreknya. Ini geria anggrek yang lama dibangun pada tahun 2002. Ada total di dalamnya tersebut ada sekitar 500 yang sudah didata. Dan semua itu sudah dibagi menjadi 2 bagian. Terdapat anggrek silangan maupun juga ada anggrek alami. Yang kirinya ini untuk kultur jaringan anggrek atau laboratoriumnya dan sekaligus gedung anggrek yang baru untuk anggrek-anggrek yang di display yang diresmikan 17 Mei 2023. Dapat di sisi kiri untuk gedung-gedung. Yang hitam ini tempat aklimatisasinya. Ya, masih ya. Berikutnya ada koleksi dari tanaman herbal apotek itu yang terdapat di dalam area pagar hijau sisi kiri. Contohnya ada sirih, ada kumis kucing, sambiloto, beluntas, jahe, maupun juga ada tumbuh-tumbuhan terdapat di area kiri. Ya, dan juga untuk kopi yang menyatu dengan tanaman herbal itu sendiri, Bapak Ibu, untuk kopinya di dalam pot. Dan ada 3 asal, yaitu dari daerah Puntang maupun Ulu Belu. Masing-masing jenis juga ada Robusta maupun Arabica. Yang di seberang dari tanaman kopi juga ada taman, namanya Taman atau Taman Garuda. Disebut Taman Garuda karena tanaman dibentuk dengan lambang Garuda Pancasila. Tanaman warna ungu itu jika dilihat dari ketinggian akan lebih jelas bentukan seperti Garuda. Di sisi kirinya pembibitan reintroduksi tumbuhan langka. Contohnya ada buah yang bergelantungan di kiri atas namanya sosis Afrika. Ini seperti asam Jawa, cuma kalau asam Jawa lebih kecil, ini besar-besar dan juga dimakan untuk hewan seperti gajah, jerapah maupun juga untuk hewan-hewan besar. Di sini juga lokasi dari mekarnya si bunga Rafflesia yang jadi ada di dalam sana. Cuma kalau saat ini lagi tidak mekar, maka dari itu masih ditutup areanya, belum bisa dikunjungi. Kita melewati jembatan Surya Lembayung. Nah, di bawahnya ini ada Kali Ciliwung. Masih tembusan dari jembatan putih dengan apakan yang sedang normal juga. Ya, masuk ke bagian area hutan, tidak ada taman lagi di sini, kebanyakan pohon-pohon besar. Rata-rata usianya juga sudah menginjak di ratusan tahun. Kemudian juga masih ada beberapa kelompok tanaman seperti Garcinia, mundu, dan juga manggis. Kemudian juga ada artokarpus seperti sukun, nangka, pohon keluy. Dan satu lagi nanti ada pohon jodoh juga di area kanan sana ya. Di mana disebut pohon jodoh karena sepasang pohonnya berbeda jenis yang diibaratkan seperti cowok dan juga cewek yang sedang berdampingan. Yang ada koleksi dari sukun, nangka, keluy. Di depannya itu yang disebut dengan pohon jodoh. Jadi pohonnya ukurannya besar, ada sepasang dengan masing-masing jenis pohon meranti dan juga untuk pohon beringin. Pohon beringin yang kanan jenisnya beringin putih dari Malaysia. Sedangkan kalau untuk yang meranti ini jenis meranti tembaga asal dari Sumatera. Meranti dan Malaysia, dan untuk usianya sudah mencapai di 157 tahun, tahun tanam di 1866 ya, 1866. Selanjutnya juga ini ada koleksi dari kayu-kayu keras Meranti lainnya yang terdapat di area tebing kanan.
meranti balangeran, meranti coklat, meranti tembaga yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau pembuatan kusen contohnya, dan untuk furnitur pun bisa, tidak mudah lah. Nah, depannya ada situs cagar budaya Komplek Pakom Kramat dari istri Prabu Siliwangi, yaitu Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Dapat di bagian area kanan, bisa dikunjungi untuk berziarah ya, masuk ke dalam tersebut. Ya, semacam petilasan ya atau tempat singgah Bapak Ibu. Nah, untuk di kiri ada jembatan gantung, jembatan merah. Saat ini untuk jembatannya sudah ditutup. Ini menjadi jembatan ikonik Kebun Raya Bogor juga, yang dikenali dengan sebutan jembatan putus cinta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita siap kalau pacaran lewat situ bisa putus ya. Ya, kalau sekarang udah tidak bisa karena udah antruk lah istilahnya ya. Yang putus ya bisa juga. Oke, dan ini koleksi Mangifera keluarga mangga-manggahan. Ada belular rengas juga yang memiliki getah beracun di kanan. Lalu ada pohon kenari. Ini kenari raksasa dengan usia pohon kenari yang sudah mencapai di 168 tahun. Pohonnya di samping kanan. Buah kenari raksasa juga besar-besar ya, berbeda seperti sawo atau batu, berbeda seperti kacang kenari pada umumnya. Di area tebing kanan juga ada salah satu lokasi bunga bangkai raksasa, tapi saat ini bunganya lagi tidak mekar. Dan karena jenisnya umbi, dia umbinya masih di dalam tanah, jadi belum muncul sama sekali atau tidak akan nampak sama sekali. Ya, untuk mekar biasanya itu di sekitaran 3-4 tahun sekali, rata-rata yang untuk di Kebun Raya Bogor ini. Dimana terakhir itu ada di tahun lalu 2022, yang kalau untuk di area kanan tersebut itu terakhir 2020. Bisa kemungkinan bisa tahun depannya. Di sisi kirinya ada sagu, makanan-makanan pokok orang timur seperti Papua, Ambon, Maluku, Sulawesi juga bisa untuk dijadikan untuk kapurung. Dan di atas dari sagu itu ada sawit, ada kelapa juga. Kanannya ini tumbuhan mirtase, kelompok mirtase seperti jambu, daun salam, pohon kayu putih, mopebu, keju putih ataupun eukaliptus. Ini kembali kita menuju ke atas lagi. Yang kanan area palem, ada pinang, palem merah, palem loto, kontar, lalu salak. Di area samping kiri salaknya. Di kanan juga ada kayu ulin yang kalau misalkan terkena air akan semakin kuat. Pohonnya yang di samping water barrier itu. Ini si Ibu tenggol. Kita akan masuk ke bagian Taman Meksiko. Ini si Mbak. Ya, ini yang kanan ada sikas, pakis raksasa, pakis purba dengan ukuran besar, dan untuk batang pohon yang besar tersebut itu di sekitar 143 tahun untuk usianya. Yang termasuk ke dalam jenis dari tanaman purba. Bukannya ke sana ya? Di kanan juga ini ada pandan, jenisnya dari pandan laut atau pandan duri. Ini beda sama pandan wangi ya, Bapak Ibu. Dari ukurannya pun juga beda, dari daunnya ataupun dari bagian akar. Ini digunakan untuk tikar, untuk tas, dompet, ya, anyaman atau kerajinan lainnya. Di sisi kirinya ada pohon gayam. Gayam ini untuk biasanya itu masuknya ke dalam satu jenis dengan jengkol, Bapak Ibu. Dia bentukan buahnya dari awal pakai besar, ya. Cuma dia tidak memiliki aroma yang sama seperti jengkol, dia berbeda. Dan kadang juga digunakan sebagai pembuatan keripik deh, dari si gayam yang tersebut, buahnya. Karena daerah-daerah Jawa, daerah Madura cukup banyak. Nah, ini untuk saat ini berada di bagian Taman Meksikonya. Ada kurang lebih total di sini sekitaran 117 kaktus. Dan ada pohon lilin juga. Di pohonnya di bagian area samping kanan untuk pohon lilin karena dia memiliki buah yang gantung-gantung, itu mirip seperti lilin. Kemudian belati Spanyol atau yuka. Maaf ya, Bapak Ibu takut kena duri yang ada di sini. Ini belati Spanyol atau yukanya ada di bagian depan atau di area sisi kiri.
Dia memiliki duri di ujung daunnya yang sangat-sangat tajam, yang biasa juga orang-orang dulu itu ditancapkan oleh cangkang telur ya. Iya. Nah, ininya tradisinya untuk menghindari durinya tersebut kan. Atau kadang dipotongin seperti potong buku ya. Agave yang mirip seperti lidah buaya. Lidah mertua ini yang kiri ya. Ada agave americana yang memiliki daun sisi kuning, kemudian juga ada agave vivipara, ada rigida, ada motaporo. Halo, A. Di Meksiko lagi keliling ini. Iya, ya, bentar lagi. Ah, iya. Permisi. Ada pohon angsana selanjutnya Bapak Ibu. Koleksi pohon angsana yang kiri ini. Ini contoh yang tuanya di 123 tahun asal Maluku. Angsana bisa getahnya digunakan sebagai obat sakit gigi, obat sariawan, ataupun juga untuk bahan membatik. Getahnya itu agak sedikit berwarna kemerahan nih. Beda sama getah-getah lain yang warnanya putih. Dimaksudnya tanaman polong ini juga memang sebenarnya di area kiri tanaman-tanaman polong seperti contohnya ada pohon nam-nam juga yang memiliki buahnya itu biasa nempel di bagian batang pohonnya dengan rasa mirip seperti kedondong. Cuma untuk saat ini pohon nam-nam tersebut itu udah cukup jarang dicari atau jarang ditemui. Di kiri atasnya juga ada pohon raja. Ini pohon besar juga, salah satu terbesar ada di Kebun Raya Bogor. Di usia 109 tahun memiliki akar yang disebut dengan akar banir atau akar papan dengan daun tanam di 1914. Kalimata sendiri tingginya mentok di sekitaran 80 meter ya. Pohon Tarzan terakhir yang ada di kiri yang mirip seperti akar gelantungan untuk Tarzan. Untuk nama aslinya dikenal dengan pohon liana atau akar liana belum. Oke, kita sampai kembali. Kita akan parkir dulu ya. Sebentar.